Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyelesaikan proyek dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Suali. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Pramudia Ramadan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Al-Farizi. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri. Perkenalkan, nama saya Erin Taula Amara. Boleh Ustadz perkenalkan diri, nanti langsung dilanjut pembahasannya. Baik. Dengarkan, nama saya Muhammad Fahri Iqbal. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan S1 saya di Pondok Pesantren Darul Ghawar Dakwah di Jawa Timur, dan juga saya sedang menempuh S2 di pondok tersebut. Ya. Langsung Fadil, gimana nih? Ya boleh Ustadz, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah, bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas daripada antum semua di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sudah saya sampaikan di awal ya, Fakir Muhammad Farurizal alhamdulillah telah menyelesaikan daripada sarjana di Pondok Pesantren Darul Ghawar Dakwah, biasa disebut dengan Dalwa. Lalu alhamdulillah sekarang Fakir saya sedang menempuh juga S2-nya di pondok tersebut. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim sama antum semua dalam kajian Islam, yaitu hukum mencari ilmu serta manfaat dan mudaratnya. Ya, boleh dilanjutkan selanjutnya. Oke teman-teman sekalian, ya di sini kita akan mempelajari hukum mencari ilmu serta manfaat dan mudaratnya. Di sini dijelaskan ya ilmu dalam pandangan Islam yaitu adalah pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan juga akhirat. Ya. Jadi ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang bisa menghantarkan kita ya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, menginginkan kebahagiaan di dunia, menginginkan kesejahteraan di dunia, maka harus didasari dengan ilmu. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan di akhirat, meraih keselamatan di akhirat, ya, meraih kesuksesan di akhirat, maka juga harus didasari dengan ilmu. Dan juga barang siapa yang ingin keduanya, meraih sukses di dunia maupun di akhirat, maka juga harus disertai dengan ilmu. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya ilmu itu adalah perantara kita menuju kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad,
tidaklah sama orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pengetahuan tidaklah sama dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Bahkan juga ya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan derajat orang yang memiliki ilmu itu sangat jauh sekali. Yaitu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata darajat. Di dalam ilmu bahasa Arab, darajat itu adalah kalimat jamak, kata jamak yang artinya lebih dari 3 kalau dalam bahasa Arab. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala di sini mengangkat orang-orang yang berilmu ya beberapa derajat daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dari situ sudah jelas bahwasannya ilmu itu adalah pengetahuan kita untuk meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu di sini dijelaskan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim atau muslimah. Yang artinya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah ya. Selain sebagai perantara menuju kesuksesan dan juga akhirat ya, ilmu tersebut ya menjadi kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah. Sebagaimana yang kita ketahui daripada definisi wajib di dalam ilmu fikih ialah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, lalu apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Itu daripada definisi wajib. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewajibkan bagi kita setiap muslim ataupun muslimah untuk menuntut ilmu. Jika kita tidak menuntut ilmu, maka kita sudah melanggar daripada perintah Rasulullah SAW. Ya. Ilmu menjadi cahaya yang menerangi jalan ya menuju kebaikan dan kebenaran. Ya. Dengan ilmu, seorang muslim dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik, memahami syariatnya dan menjalankan ibadah dengan benar. Ilmu juga membedakan antara yang hak dan yang batil, serta mengangkat derajat pemiliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu itu adalah cahaya, ya. Jadi sudah saya jelaskan bahwasanya ini ilmu itu adalah sebagai perantara untuk kita menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat ya. Bahkan dikatakan ya, setan itu lebih takut dengan satu orang yang berilmu daripada dengan 70 orang ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena satu orang yang berilmu dia mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan ilmu yang dia punya. Karena ilmu yang ada pada orang yang memiliki ilmu akan membawa dia menuju jalan kebenaran. Nah, dari itu dijelaskan tuh, ya, bedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi dengan ilmu kita mengetahui mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk, mana amal ibadah, mana yaitu kemaksiatan. Jadi sudah jelas ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan adalah kegelapan. Ya. Karena itu kalau kita ingin ya meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat, maka kita harus menuntut ilmu. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Ya.
Dan bahkan tadi ya, yang tadi saya sampaikan, setan itu lebih takut dari satu orang yang berilmu daripada 70 yang ahli ibadah. Kenapa? Karena mungkin 70 yang ahli ibadah tersebut di antara mereka beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Ya, kalau misalkan kita beribadah tanpa didasari dengan ilmu, hati amal ibadah kita bisa jadi rusak. Kalau misalkan amal ibadah kita rusak, maka otomatis ya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan ya di dalam sebuah nazom di kitab Zubat. Di sini dijelaskan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah ya tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tersebut akan menjadi rusak. Kalau sudah rusak, amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus memperbaiki amal ibadah kita dengan cara apa? Dengan cara tuntut ilmu, ya. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim di situ dijelaskan yang namanya ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Yaitu ilmu keadaan. Jadi ketika seseorang ingin melakukan sholat contohnya, maka dia harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Seperti syarat sah, syarat wajib, rukun-rukun sholat, maupun hal-hal yang membatalkan sholat. Itu namanya ilmu hal. Maka dari itu, ya kita sebelum melakukan amal ibadah, sudah semestinya bagi kita untuk mempelajari ya ilmu yang berkaitan ibadah tersebut. Baik, slide selanjutnya. Ya, hukum mencari ilmu ya, hukum mencari ilmu. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya hukum mencari ilmu adalah wajib ya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Ini disebut fardu ain, yaitu kewajiban individual yang tidak bisa diwakilkan, ya. Berarti ilmu ini yang berkaitan dengan amal ibadah kita, ya, yang jadi setiap individu daripada kita harus mencari ilmu yang berkaitan dengan amal ibadah kita. Seperti sholat yang tadi sudah saya katakan, zakat, puasa, ataupun haji, ya. Bahkan mereka jamaah haji, sebelum mereka berangkat, mereka dibekali dulu dengan ilmu, ya. Dibekali dulu dengan manasik. Karena apa? Agar mereka itu ibadah tidak sia-sia. Mereka ibadah itu, ya, tidak akan menjadi ibadah yang rusak. Gitu. Maka dari itu nih, ilmu yang disebut dengan ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal ibadah kita. Karena apa? Karena bagi setiap kita, setiap muslim ataupun muslimah harus ya mencari ilmu tersebut. Karena berkaitan dengan amal ibadah kita nih. Kalau misalkan amal ibadah kita ya rusak, ya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Karena apa? Karena tidak mau mencari ilmu yang berkaitan dengan amal ibadah. Ya. Dalil kewajiban untuk ilmu terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah saya sampaikan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayat muslimah, ya. Jadi setiap orang itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik laki-laki ataupun perempuan. Lalu di sini ada hukum yaitu ilmu wajib, ya, ilmu fardu ain, ya, berkaitan dengan ilmu agama dasar. Bahkan ada juga ilmu yang sunnah fardu kifayah, ya, adalah ilmu yang wajib dikuasai sebagian umat. Seperti apa contohnya ilmu fardu kifayah tersebut? Seperti ilmu kedokteran, ya. Jika suatu kampung tersebut, ya, belum ada orang yang mempelajari ilmu kedokteran, maka diwajibkan bagi mereka untuk salah satu dari orang-orang kampung tersebut mempelajari ilmu kedokteran.
itu namanya ilmu fardu kifayah, ataupun ilmu yang lain yang berkaitan dengan ya duniawi, yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi misalkan, ataupun seperti lembaga kemasyarakatan dan lain-lain sebagainya ya. Jadi ilmu yang tidak berkaitan dengan amal ibadah kita ya, itu namanya ilmu fardu kifayah. Wajib juga ya dikuasai ya, tapi kalau misalkan sudah ada satu orang atau beberapa orang yang menguasai ilmu tersebut di kampung kita misalkan, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka satu kampung tersebut harus ya mencari ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, baik, boleh slide selanjutnya. Ya, ini dalil-dalilnya, dalil-dalil yang berkaitan dengan mencari ilmu ya, dalam surat Al-Mujadalah ya, ayat 11 dijelaskan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu ya, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini tadi sudah saya bacakan di awal. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat ya. Dan juga hadisnya sudah saya tadi sampaikan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin aw muslimah. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, ini adalah manfaat mencari ilmu. Ya, sekarang kita masuk manfaatnya nih, manfaat mencari ilmu. Salah satu daripada manfaat mencari ilmu ialah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati menjadi tenang dan hidup lebih terarah. Ya, itu salah satu manfaat kita mencari ilmu. Bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita lihat sebagaimana guru-guru kita terdahulu ya, mereka semakin mereka mencari ilmu, semakin banyak pula amal ibadahnya ya. Itu membuktikan apa? Bahwasanya ketika seseorang sudah nyaman dengan menuntut ilmu, sudah terbiasa untuk menuntut ilmu, pasti nanti akan ada timbal baliknya, yaitu orang tersebut akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, membuka peluang rezeki dan karir yang lebih luas ya. Bagi para penuntut ilmu ya, itu jangan khawatir akan rezeki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin bagi orang-orang yang menuntut ilmu rezekinya ya. Saya dulu pernah mendapatkan kisah daripada seseorang santri yang mana ketika dia sedang nyantri di pondok ya, orang tuanya itu sebelum dia nyantri di pondok, orang tuanya itu sangat susah kehidupannya. Tapi ketika anaknya sudah dimasukkan ke pondok ya, orang tuanya tersebut ya, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena apa? Karena berkat memasukkan anaknya ke pondok, karena anaknya menuntut ilmu ya. Jadi di sini kita tidak perlu khawatir akan rezeki bagi orang-orang yang penuntut ilmu. Bagi antum-antum semua di sini ya, masih mencari ilmu ya, jangan khawatir
akan rezeki daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Karena orang-orang yang menuntut ilmu itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manfaat yang ketiga, karena ilmu adalah kunci kesuksesan di dunia. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Ilmu itu adalah perantara kita menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Lalu selanjutnya membentuk akhlak mulia dan karakter yang baik ya. Dengan akhlak mulia tersebut dan karakter yang baik tersebut akan menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam bertindak ya. Yang tadinya belum tahu ya tentang akhlak, bagaimana akhlak dengan orang tua, bagaimana akhlak dengan teman, bagaimana akhlak dengan guru ya. Setelah dia mempelajari ilmu, dia tahu ya, dia mulai itu dia berakhlak kepada temannya, ketika bermain gimana, lalu berakhlak kepada orang tuanya ya. Jadi itu ilmu tersebut membantu dia ya agar memiliki akhlak yang baik. Dan yang terakhir daripada manfaat bagi orang yang menuntut ilmu, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Karena ilmu yang diamalkan akan menjadi amal jariah ya. Jadi ilmu yang kita pelajari saat ini ya, kita coba ya untuk menyebarkan kepada masyarakat agar ilmu tersebut menjadi bermanfaat bagi kita khususnya dan juga bagi masyarakat pada umumnya ya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Zamata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin ya. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 ya. Yang pertama sedekah jariyah, lalu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya. Jadi ilmu yang kita amalkan, yang kita berikan manfaatnya kepada orang lain, itu akan menjadi amal yang jariah, amal yang terus menerus ngalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia ya. Jadi amalan tersebut ya masih ngalir tuh pahalanya sampai kita meninggal dunia ya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, boleh lanjut. Nah, ini contohnya ya, contoh manfaat daripada orang yang memiliki ilmu. Seorang guru yang mengajarkan Al-Quran ya kepada anak-anak di desanya ya. Anak-anak tersebut bisa menjadi bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa menjadi hafidz Al-Quran ya. Lalu bisa menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak yang mulia ya. Itu namanya contoh ya daripada manfaat sebuah ilmu. Dan ini adalah contoh juga ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap anak tersebut yang kita ajarkan ya, setiap huruf yang dia baca, maka pahalanya juga sampai kepada kita. Gitu ya. Nah, mudarat dari ilmu. Bahayanya, ada juga bahayanya ya, tapi lebih banyak manfaatnya daripada bahayanya. Terkait dengan bahayanya, ini kebanyakan berkaitan dengan individualnya ya. Kebanyakan dengan orangnya. Kalau ilmunya itu ya sebenarnya tidak membahayakan, tapi orang yang mempunyai ilmu tersebut yang menyalahgunakan gitu ya. Ilmu yang salah atau menyesatkan ya, ilmu yang tanpa dalil yang sahih ya dapat membawa
kepada kesesatan dan pemahaman yang keliru. Nah, ini dia. Ya, jadi ilmunya itu sebenarnya adalah manfaat. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, ini yang dari awal kita bilang tuh, ilmu itu adalah cahaya. Tetapi orang-orangnya ya yang menyalahgunakan sebuah ilmu. Ya, orang-orangnya yang belajar ya tanpa guru, ya dia hanya mengandalkan daripada misalkan Google, ataupun belajarnya melalui media sosial tanpa adanya guru, tanpa ada sanad yang jelas. Kita belajar baik dimanapun berada ya, tapi kita juga harus memfilter daripada ajaran-ajaran yang mungkin ya ajaran tersebut bisa menyesatkan kita, bisa juga menyesatkan orang lain ya. Maka dari itu kita harus mencari guru ya, yang mana gurunya tersebut memiliki sanad, memiliki yang namanya gurunya lagi ya. Jadi sanadnya itu tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, dengan sanad tersebut ya, orang tersebut menjadi memiliki tanggung jawab terhadap ilmunya. Jadi dia nggak asal-asalan ketika mengajari orang, karena dia sudah mengetahui hukum-hukumnya dari yang ia dapatkan daripada guru-guru yang bersanad, yang sanadnya tersebut bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mudarat daripada ilmu yaitu sombong dan merasa paling pintar. Ya, sikap takabur ini justru menjauhkan daripada keberkahan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awal sudah saya sampaikan, ilmu tersebut adalah cahaya ya. Jadi yang bikin mudaratnya itu adalah orangnya ya. Orang yang menyalahgunakan ilmu. Dengan ilmu dia merasa sombong, merasa lebih baik ya. Padahal pada hakikatnya ketika seseorang makin banyak ilmunya ya, dia akan makin tawadu, makin rendah hati. Tapi kalau misalkan ada orang yang dia makin banyak ilmunya, itu perlu dipertanyakan ya, orang tersebut dia mendapatkan ilmu dari mana ya, atau mungkin ketika dia belajar ya masih mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dikatakan ya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi ila bu'da. Yang artinya barang siapa yang ia bertambah ilmu namun tidak bertambah hidayahnya ya, tidak bertambah ketakwaannya, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yazdad minallahi ilal bu'dah ya, maka tidak akan bertambah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan apa? Melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berarti orang misalkan dia memiliki ilmu lalu sombong, itu termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengabaikan amal dan praktik, hanya mengumpulkan teori tanpa mengamalkannya untuk membuat ilmu tidak bermanfaat. Nah, ini dia ya. Ini yang paling penting bagi kita para pencari ilmu ya. Yang terpenting adalah bukan kuantitasnya tapi kualitasnya ya. Yang kita harus tekankan ya untuk kita para pencari ilmu ya. Walaupun ilmu kita sedikit, tetapi diamalkan ilmunya tersebut, itu lebih baik daripada memiliki ilmu yang banyak namun tidak diamalkan. Tapi alangkah bagusnya kalau misalkan kita memiliki ilmu yang banyak ya, juga diamalkan ilmunya ya. Jadi yang tadi saya sampaikan dalam hadis ini tadi ya, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallah ilal bu'da ya.
Kalau misalkan orang sering bertambah ilmu, tidak bertambah takut kepada Allah, tidak bertambah amal ibadahnya, berarti tandanya orang tersebut ingin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi ketika kita mempelajari suatu ilmu, ya usahakan kita mengamalkan ilmu tersebut agar apa? Agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang terakhir daripada mudarat ilmu, yaitu menjadikan ilmu sebagai ajang pamer, mencari ilmu untuk kedudukan atau popularitas, ya, bukan karena Allah. Nah, ini dari awalnya aja niatnya nggak benar, ya. Kalau misalkan dia niatnya dari awal menuntut ilmu hanya untuk mengejar popularitas, ya, atau mengincar kedudukan, maka yang dia dapat adalah hal tersebut, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu yang kita harus tekankan juga kepada para penuntut ilmu, ya, ketika dia mau mencari ilmu, maka harus ditata terlebih dahulu niat-niat baiknya, ya. Niat yang baik, ya, akan menghasilkan hasil yang baik, ya. Kalau misalkan niat yang buruk, ya juga akan menghasilkan hasil yang buruk, ya. Bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang ia cari malah menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bahaya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada kita semua, para penuntut ilmu, agar menata niatnya sebelum kalian menuntut ilmu, sebelum kalian belajar. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, cara menghindari mudarat dalam mencari ilmu, ya. Yang pertama, memastikan sumber ilmu dapat dipercaya, ya, sesuai dengan syariat Islam agar tidak tersesat dalam pemahaman. Jadi ketika kita mencari ilmu, harus pastikan dulu nih, ya, sumber ilmunya, pengajarnya ini, ya, dapat dipercaya atau tidak. Pengajarnya ini adalah orang-orang yang memiliki sanad keilmuan yang jelas atau tidak. Jangan kita main asal comot aja. Jangan kita main main asal ngambil guru aja gitu, tanpa dicari yang namanya sumber keilmuannya. Lalu mengamalkan ilmu dengan ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kepentingan duniawi, ya. Lalu bersikap rendah hati, ya, dan terbuka untuk terus belajar sepanjang hayat tanpa merasa paling benar, ya. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, ketika kita bertambah ilmunya, harus juga bertambah rendah hati kita. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan ilmu, ya, kita malah menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, ya. Dan yang terakhir, tidak mencari ilmu hanya untuk pamer, kedudukan, atau menyombongkan diri kepada orang lain. Ini tadi kembali pada niatnya. Dia niat mencari ilmu untuk apa? Ya, kalau misalkan hanya untuk pamer, ya, mencari kedudukan, ya, ataupun sombong kepada orang lain, berarti ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Selanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Nah, ya, kesimpulannya, ya, daripada materi kita siang hari ini adalah mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang mulia, ya, dan membawa banyak manfaat bagi kehidupan dunia maupun, ya, akhirat, ya. Ilmu yang benar, ya, mencari ilmu yang benar akan meningkatkan keimanan, ya. Selain itu membuka pintu rezeki dan membentuk akhlak yang mulia. Namun kita juga harus berhati-hati, ya,
terhadap ilmu yang menjerumus kepada kesombongan ataupun mengabaikan amal, ya. Ilmu yang benar dan diamalkan dengan ikhlas akan membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Kesimpulan kita pada siang hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan bagi antum semuanya, dan jangan pernah kita merasa lelah, merasa capek, ataupun merasa puas dalam mencari ilmu. Karena ilmu itu sangatlah luas, ya. Ilmu yang ada pada diri kita hanya sedikit, ya, daripada lautan ilmu, gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Yang lainnya ada yang ingin bertanya nggak? Nggak ada kali ya? Udah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ilmu dalam kehidupan. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami ajaran agama dengan benar dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.